Coba deh, kamu bayangin, kamu lagi buka aplikasi pemerintah di handphone kamu. Aplikasi yang biasa kita pakai sehari-hari itu ya, kayak buat bayar pajak, atau ngurus SIM gitu. Nah, iya, persis. Tapi di layar itu, tiba-tiba kamu lihat ada sebuah tombol menu, kayak menu tarik turun gitu loh. Oh, drop down menu ya. Benar. Dan di situ, ayah atau suamimu bisa ngeklik sebuah opsi yang tulisannya, kirimkan perempuan ini ke walinya. Wah, itu gila sih. Ya kan? Seolah-olah kamu tuh bukan manusia dewasa. Kayak kamu cuma sebuah paket dari toko daring yang salah alamat, terus minta diretur. Itu realitas yang bener-bener surrealis ya. Terasa kayak fiksi distopia, padahal itu beneran ada loh di dalam sistem birokrasi digital mereka. Bener banget. Dan hari ini di sesi eksplorasi mendalam kita bakal lihat gimana perempuan-perempuan di Arab Saudi tuh ngambil tangkapan layar atau screenshot dari tombol-tombol yang merendahkan itu. Terus mereka pakai itu sebagai senjata ya. Tepat. Sebagai senjata buat ngeruntuhin sistem kontrol yang masif banget. Nah, buat kamu yang dengerin, fokus sumber kita kali ini tuh dari sebuah artikel yang brilian banget. Judulnya From Hazm to Hazm. Saudi Feminism Beyond Patriarchal Bargaining kan? Tulisan Nora Duaiji. Iya, tulisan Nora Dweji. Misi kita bareng kamu hari ini tuh mau ngebongkar stereotip. Kalau selama ini kamu mikir gerakan perempuan di Arab Saudi itu cuma pasif, Atau monolitik dan pasrah gitu aja sama keadaan. nah, mending kamu bersiap deh. Karena realitas di lapangan tuh sangat bising, berani, dan penuh strategi. Artikel Nora Duaiji ini tuh penting banget karena dia nantang sebuah konsep lama, konsep yang sering banget dipakai pengamat, yaitu tawar-menawar patriarki atau patriarchal bargaining. Oke, mari kita bedah ini pelan-pelan. Coba kamu bayangin, kamu tuh lagi ada dalam sebuah kontrak yang super ketat sama orang tua yang sangat protektif. Iya, ngatur segalanya gitu ya. Iya, kamu dikasih uang saku, tempat tinggal nyaman, tapi syaratnya kamu harus patuh, diam, dan tidak boleh sama sekali mempertanyakan aturan rumah. Nah, artikel ini tuh ngeliatin gimana perempuan Saudi akhirnya mutusin buat merobek kontrak itu langsung di depan wajah orang tua mereka. Tapi pertanyaannya kan, kapan mereka mulai sadar kalau kontrak ini tuh harus dihancurin? Maksudku, status quo itu udah jalan puluhan tahun loh. Kok tiba-tiba bisa berubah? Berpikir dari seorang sosiolog namanya Zakia Salim. Dia nyebut ini sebagai momen pergerakan. Momen pergerakan? Maksudnya, gerakan itu nggak muncul tiba-tiba dari ruang hampa gitu ya? Betul banget, gerakan sosial tuh dibentuk sama gelombang geopolitik di sekitarnya. Dan titik balik pertamanya tuh terjadi di era yang disebut HASM. Hasem ya? Iya, HASM ini bisa diterjemahin sebagai ketegasan politik. Dan ini tuh erat banget kaitannya sama periode musim semi Arab atau Arab Spring di tahun 2011. Oh wow, 2011. Itu kan gelombang revolusi yang nyapu Timur Tengah ya? Tunisia, Mesir, Suriah, orang-orang turun ke jalan minta rejimnya turun. Betul. Dan meskipun Arab Saudi nggak ngalamin revolusi berdarah yang gulingin pemerintahnya, gelombang kejutnya tuh kerasa banget sampai ke Riyadh dan Jeddah. Pasti dong. Maksudku, lihat tetangga pada protes massal gitu, masa iya nggak ngaruh? Disinilah kita mulai lihat pergeseran fundamental. Sebelumnya tuh ada kelompok aktivis perempuan yang disebut Nashitat. Ah, kayak Manal Al-Sharif itu kan, yang bikin kampanye Women to Drive. Iya bener, mereka tuh fokusnya ke isu-isu sosial, kayak hak menyetir. Tapi masuk di era Hasmi, muncul kelompok baru yang langkahnya lebih jauh lagi. Siapa tuh? Namanya Hukukiyat, atau aktivis hak asasi manusia. Tokohnya kayak Nova Abdul Aziz dan Leila Almadi. Mereka nggak cuma minta hak menyetir, Terus? mereka mulai gabung sama gerakan pro-demokrasi secara lebih luas. Bahkan ngebala tahanan politik pakai tagar kayak #ITGTibalkan. Tunggu. Jadi,
mereka mulai nyilangin isu nih. Maksudku, minta hak menyetir itu satu hal ya, tapi gabung sama gerakan pro-demokrasi di sebuah negara monarki absolut, Itu level keberanian yang beda banget kan? banget. Itu nekat sih. Dan disinilah bagian yang bener-bener menarik. Dulu tuh, taktik aman buat aktivis perempuan adalah nyalahin tradisi masyarakat. Oh, jadi bilangnya kayak, pemerintah sih baik, tapi masyarakat kita aja yang masih konservatif, gitu ya? Persis, mereka memposisikan negara tuh kayak entitas netral yang terjebak. Tapi para aktivis hukukiyat ini ngebuang ilusi itu. Mereka mulai nuntut negara secara langsung. Betul, mereka nuntut akuntabilitas negara. DOIG nyatat satu kutipan yang luar biasa banget dari petisi mereka. Mereka bilang negara bukanlah orang tua dan warga negara bukanlah anak-anak atau anak di bawah umur. Wow, itu tajam banget. Mereka benar-benar nolak diperlakuin kayak anak kecil. Iya, berani banget kan? Ini bikin aku ingat sama ceritanya Lujain Al-Hathlul yang ada di sumber kita. Lintasannya tuh ninjukin banget perubahan ini. Oh, yang awalnya dari aplikasi Kik itu ya? Iya, Kiki tuh semacam pendahulu TikTok gitulah. Di situ dia awalnya cuma unggah video nggak pakai cadar. Protes sosial murni. Tapi, pergerakannya nggak berhenti di situ kan? Bener, dia bertransformasi secara radikal. Dari sekedar protes visual, dia mulai ngutip, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Itu udah masuk ranah politik internasional ya. Dan yang lebih berani, dia mulai ngedukung publik untuk lolpak kayak ACPRA atau HASEM. Nah, buat kamu yang mungkin belum familiar nih, ACPRA itu Asosiasi Hak Sipil dan Politik Saudi. Ini bukan kelompok diskusi buku santai loh. Jelas bukan. Mereka tuh organisasi yang terang-terangan nuntut transisi ke monarki konstitusional. Dukung mereka tuh, wah resikonya gede banget. Fakta bahwa seorang aktivis yang awalnya ngurusin cadar, tiba-tiba dukung reformasi politik struktural, itu nunjukin evolusi kesadaran yang gila sih. Jadi, kalau coba aku tarik kesimpulannya ya, Hmm? apa mereka mulai sadar kalau hak sosial kayak menyetir itu sebenarnya rapuh? Rapuh gimana maksudnya? Ya maksudku, hak menyetir itu nggak ada artinya kalau mereka nggak punya hak politik dasar. Tepat banget. Balik ke analogi kamu tadi soal kalau kita pakai analogi kerjaan nih, bayangin kamu cuma boleh minta fasilitas di kantor, kayak mesin kopi baru. Oke, mesin kopi di ruang istirahat? Iya. Tapi kamu nggak pernah diizinin mempertanyakan siapa yang bikin aturan jam kerja. Nah, mereka sadar kalau sekedar minta fasilitas tuh nggak cukup. Manajemen bisa narik lagi mesin kopi itu besoknya. Ah iya benar. Jadi mereka sadar kalau mereka butuh kursi di meja direksi. Selama nggak punya suara politik, hak apapun yang dikasih negara tuh cuma pinjaman ya. Betul, bukan hak sejati. Tapi kan sejarah nggak pernah jalan lurus ya. Pas kesadaran politik ini lagi mekar-mekarnya, Konteks negaranya berubah drastis. Di akhir 2014 dan awal 2015, kepemimpinan ganti. Dan tiba-tiba ada intervensi militer gede-gedean di Yaman. nah, transisi ini yang bawa kita keluar dari era HASEM, masuk ke era HAZM. Hazm, ini beda lagi ya. Beda. HAZM ini secara harfiah artinya ketegasan. Diambil dari nama operasi militer di Yaman, Operation Decisive Storm. Oh, jadi suasananya berubah jadi hyper-nasionalis gitu dong. Banget. Wacana publik langsung didominasi sama nasionalisme militeristik. Dan di situasi kayak gini, kalau kamu ngeritik pemerintah, kamu bukan dianggap aktivis lagi, Terus dianggap apa? pengkhianat. Tepat. Kamu dituduh pengkhianat negara. Ini tuh ibarat coba bayangin gerakan buruh yang lagi mogok tadi. Tiba-tiba alarm kebakaran nasional bunyi. Beberapa milih pakai seragam pemadam kebakaran buat ngebantu, yang lain bersembunyi. Analogi yang pas. Dan negara tuh cerdik banget. Mereka pakai momen ini buat ngelahirin apa yang disebut feminisme negara atau feminisme HAZM. Maksudnya feminisme yang sejalan sama agenda militer? Betul, feminisme dikemas jadi sesuatu yang sangat patriotik. DOIG ngasih contoh spesifik yang visual banget soal ini, yaitu jurnalis perempuan bernama Haifa Al-Zahrani. Oh, yang keretanya mencolok banget itu ya? Dia tadinya kan dukung perempuan buat nyetir kan? Iya, tapi di era HAZM, dia difoto pakai helm militer, pakai rompi anti peluru, bahkan pose di dalam tank tempur di perbatasan Yaman. Wah, dramatis banget perubahannya. Di wawancara, dia bangga bilang pengen diperlakuin kayak laki-laki di garis depan. Buat ngebuktiin perempuan Saudi tuh tangguh bela negara. Ini poin penting nih buat kita dan kamu yang dengerin. Di sini kita harus netral ya. Artikel Nora DOIG itu nyajiin fakta ini secara objektif. Dan kita juga nggak memihak. Benar, kita cuma murni ngebedah situasinya.
secara psikologis kan bisa dipahami ya. Buat Al-Zahrani, mempertaruhkan nyawa di garis depan itu puncak emansipasi buat dia. Iya, ngerasa sejajar sama laki-laki. Tapi di sisi lain, buat aktivis lama, ruang gerak mereka dibungkam. Retorika kemanusiaan kalah sama keamanan nasional. Dan yang bikin miris, Al-Zahrani dan kelompok feminis Hazm ini malah berbalik nyerang mantan rekan aktivis mereka sendiri loh. Hah? Diserang gimana maksudnya? Mereka secara terbuka nuduh aktivis Hazm yang masih nuntut reformasi itu sebagai pengkhianat. Argumentasinya, negara lagi sibuk urus perang, ngapain kalian masih ngerengek soal hak sipil? Gila ya. Nasionalisme dipakai buat palu pembungkam. Terus, kalau protes di jalan udah bahaya banget. Gimana para aktivis akar rumput ini bisa bertahan di era Hazm? Mereka mutusin buat berevolusi. Mereka pindah ke medium digital. Dan ini momennya pas banget sama peluncuran reformasi ekonomi Visi 2030. Oh, Visi 2030. Proyek gede buat ngelepas ketergantungan Saudi dari minyak itu ya, yang bikin layanan pemerintah jadi digital semua, atau e-governance. Betul. Dan taktik aktivis ini brilian banget. Di tahun 2016 ada kampanye besar di Twitter tentang sistem perwalian. Tegarnya #StopEnslavingSaudiWomen. Berhenti memperbudak perempuan Saudi. Terus taktik briliannya gimana tuh? Mereka pakai senjata yang dibikin negara buat ngontrol mereka. Pemerintah punya aplikasi kayak AppShare buat urusan kependudukan digital. Nah, aktivis ini mulai nge-screenshot formulir di aplikasi itu. Ini yang balik ke contoh tombol drop down di awal tadi kan, tombol kirimkan perempuan ini ke walinya. Tempat, mereka nyebar screenshot itu ke dunia maya. Kayak ngomong, lihat nih, kami diperlakuin kayak sekarung beras. Wow, itu bener-bener ngeksploitasi sistem dari dalam. Mereka nunjukin kalau di balik janji manis modernisasi Visi 2030, struktur penindasannya tuh cuma pindah dari kertas ke digital. Iya, dan mereka lakuin itu tanpa perlu berkoar-koar pakai teori rumit. Cukup sebar bukti visual. Jenius. Tapi pemerintah dan pendukung status quo pasti nggak tinggal diam dong. Jelas, enggak. Terjadilah serangan balik digital yang parah banget. Doeji ngebahas fenomena yang namanya daftar memalukan atau shame list. Shameless. Ini kayak semacam doxing gitu. Kurang lebih, aktivis mulai secara sistematis nyerang balik perempuan-perempuan yang pro-negara. Doeji ngekategorisasikan lawan-lawan mereka ini jadi 3 faksi. Tunggu, ini jadi kayak perang saudara sesama perempuan dong. Faksi apa aja tuh? Faksi pertama tuh kelompok pious atau yang soleh. Aktivis nyebut kaum elit di faksi ini sebagai mustasyrifin atau kaum munafik. Munafik kenapa tuh? Karena mereka sering ceramah di TV, suruh perempuan nurut aturan ketat. Padahal kehidupan pribadi mereka sendiri bebas banget. Ah, standar ganda ya. Terus faksi kedua? Faksi kedua ini kaum kosmopolitan. Contohnya perempuan elit dan kaya raya kayak Adwa Al-Dahil. Aktivis ngelabelin mereka sebagai ananiat atau perempuan egois. Kenapa egois? Bukannya kaum elit biasanya lebih modern? Justru itu. Karena buat mereka, sistem perwalian tuh bukan masalah. Keluarga mereka progresif dan kaya, jadi mereka gampang aja dapat izin bepergian atau bisnis. Oh, jadi kalau sistem ini dihapus, status sosial eksklusif mereka bakal hilang dong. Mereka nggak mau pembebasan karena itu ngilangin privilege mereka. Betul, Al-Dahil bahkan pernah ngejek kampanye ini. Seolah aktivisme tuh cuma buat orang kelas bawah. Astaga. Terus faksi ketiga siapa? Faksi ketiga ya, Hazm feminis tadi. Feminis patriotik, kayak Hailala Omashwe, yang ngebela negara dan nuduh aktivis lain tuh cuma remaja labil atau ateis pemberontak. Wow, jadi alih-alih cuma ngelawan pemerintah, mereka juga bertarung memperebutkan definisi siapa perempuan Saudi yang sesungguhnya. Bener banget. Ini tuh sekaligus matahin mitos barat loh, yang selalu mikir perempuan Timur Tengah tuh satu entitas monolitik yang pasrah gitu aja. Memang nggak monolitik sama sekali. Dan ada satu respons tajam dari aktivis Al-Anud Al-Tamimi yang merangkum ini semua. Apa responsnya? Pas faksi patriotik nuduh aktivis itu sekumpulan ateis, Al-Anud jawab tegas. Hak dasar tuh berlaku buat semua perempuan. Nggak peduli dia pakai abaya hitam, celana panjang, rambutnya botak, atau bahkan ateis sekalipun. Gila, merinding aku dengernya. Berarti otonomi mutlak ya? Nah, jadi apa arti dari semua ini buat kita? Intinya feminisme di sana udah bangkit ngelampauin tawar-menawar patriarki. Mereka nggak lagi cuma nunggu negara bertindak sebagai penyelamat ya, tapi secara aktif ngedefinisiin ulang makna kewarganegaraan mereka. Betul.
Meski harus berbenturan sama narasi agama, kaum kosmopolitan, sampai nasionalisme militer. Dan ini memunculkan satu pertanyaan penting nih buat kamu yang dengerin. Ini provokatif thought banget. Iya, coba deh pikirin. Artikel ini kan nunjukin gimana instrumen kontrol digital negara, si e-governance tadi, malah diputar balikin jadi senjata protes sama para perempuan ini. Senjata buat ngebuktiin penindasan yang mereka alami. Nah, kalau kelompok yang paling termarginalisasi aja bisa ngeretas sistem birokrasi digital buat nuntut kebebasan. Mungkinkah di era global sekarang, di mana pemerintah di seluruh dunia makin memperketat pengawasan digital, alat pengawasan itu sendiri yang nantinya bakal jadi kunci runtuhnya otoritarianisme di masa depan? Pertanyaan yang bikin merinding kan? Banget. Nah, makasih banyak buat kamu yang udah ikut masuk di sesi eksplorasi mendalam ini. Kami salut sama keberanian pemikiran kritis kamu. Jangan berhenti mengeksplorasi ya. Betul. Teruslah bawa rasa penasaran ini di kehidupan kamu sehari-hari. Sampai jumpa di diskusi kita selanjutnya.